Oke, kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja presentasikan materinya tanpa membuang waktu. Share screen, saya buka sekarang. Ya, silahkan. Ya, sudah terlihat ya. Slide-nya sudah terlihat. Suaranya juga terdengar jelas. Silakan. Pertama, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang berkenalkan saya Raffi Maulana Prasetyawan, nomor absen 21, dan dilanjutkan oleh subjek absen 22 dari Andika Pratama, nomor absen 23 di Angga Bustono, dan yang keempat Yuda Putra absen 24. Di sini kami akan menjelaskan tentang dasar teknik informasi. Yang pertama, kita di sini membahas dua materi. Materi pertama yaitu tentang pengantar komputer. Sistem komputer. Sistem komputer di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Di mana maksud tersebut adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain. Komponen sistem komputer yaitu tadi seperti yang saya ucapkan, ada hardware, ada software, dan brainware. Untuk penjelasan, mulai dari hardware dengan yang menjelaskan merupakan saudara Refki. Silakan untuk saudara Refki. Yap, terima kasih. Merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Perangkat ini dapat disentuh, misalnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lain-lain. Hardware sendiri umumnya dibagi dalam empat bagian, yang diantara yang pertama yaitu input device atau perangkat masukan, merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer, misalnya seperti keyboard, mouse, webcam, scanner, dan lain-lain. Output device, perangkat keluaran, merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data, misalnya seperti monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu processor device, perangkat pemrosesan, merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Jadi data dikatakan perangkat ini adalah otak dari komputer dan sering juga disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Yang keempat, terakhir, storage device, perangkat penyimpanan. Terdapat alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai alat penyimpan utama yang biasanya disebut dengan hard disk. Jadi kita dapat menyimpan dan menghapus data sesuai dengan keinginan kita. Baik, kemudian yang kedua yaitu ada software atau perangkat lunak. Software diartikan juga sebagai perangkat lunak, jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah.
hardware dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada operating system atau sistem operasi, yang kedua ada program aplikasi atau aplikasi program, yang ketiga utility program atau program tambahan, yaitu seperti backup data dan lain-lain. Dan yang keempat ada bahasa pemrograman atau programming language yang merupakan beberapa contoh bahasa pemrograman seperti ada PHP, Java, Python, C, Perl, dan lain-lain. Lanjut oleh Refki, fungsi komputer. Ya, fungsi komputer yaitu ada data input, data processing, data storage, dan data output. Materi 2, pengenalan perangkat keras komputer. Pengertian dari hardware itu sendiri sudah dijelaskan tadi bahwa perangkat yang secara fisik dapat dibedakan dengan perangkat lunak yang tidak dapat dilihat, menyelesaikan tugasnya. Intinya perangkat keras yang dapat menyelesaikan tugasnya dan bisa disentuh adalah hardware. Kemudian komponen-komponen perangkat keras komputer tersebut yaitu yang pertama ada motherboard, yang kedua ada prosesor, yang ketiga ada ROM, yang keempat ada RAM, yang kelima ada hard disk, yang keenam ada I/O atau input or output, yang ketujuh ada display. Motherboard. Yang pertama ada motherboard. Motherboard merupakan piranti tempat semua komponen komputer terpasang atau papan rangkaian komputer tempat semua komponen elektronik terrangkai. Motherboard identikan sama dengan otak pada manusia, yaitu tempat berkumpulnya segala sesuatu data dan yang diproses oleh motherboard. Motherboard terdiri dari stok CPU atau dan load bring atau short bridge. Yang ketiga adalah slot RAM. Yang ketiga adalah slot RAM, adalah komponen untuk menyisipkan RAM, dan yang keempat adalah AGP atau Acceleration Graphic Port, yaitu untuk slot kartu grafis yang ditujukan untuk game 3D. Kemudian yang kelima ada slot PCI atau komponen interconnect yang digunakan di tuner. Yang keenam ada complementary metal oxide semiconductor atau sebuah memori kecil pada motherboard yang berfungsi untuk menyimpan settingan konfigurasi komputer. Selanjutnya ada primary and secondary IDE interface dan ada SATA atau serial advanced technology attachment. Dan selanjutnya ada BIOS atau basis input output system, yang juga merupakan salah satu bagian chip penting dari motherboard untuk melakukan POS atau power of sleep. Prosesor, dalam komputer yang ada di dalam komputer atau yang lebih dikenal seperti otaknya komputer. Dan selanjutnya ada ROM atau read only memory. Read only memory atau ROM merupakan chip yang ada pada komponen komputer atau perangkat elektronik lainnya yang berguna untuk menyimpan informasi firmware. Dan selanjutnya ada RAM yang tentu berbeda dengan ROM. RAM pada hakikatnya adalah tempat penyimpanan sementara, dan data yang ada pada RAM ini disebut dapat diakses ketika kita menyiapkan proses tersebut. Dan Ya, selanjutnya ada
hard disk. Hard disk adalah salah satu komponen perangkat keras hardware pendukung komputer atau laptop yang menyediakan ruangan untuk menyimpan data. I/O atau input atau output adalah bagian yang fungsinya untuk kenyang. Fungsi I/O adalah control and error detection. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada display. Display merupakan bagian terpenting lain dalam hardware komputer. Display atau monitor masuk ke dalam kategori perangkat output. Semua proses atau hasil yang telah diolah dapat ditangkap secara nyata dan visual melalui. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Mohon izin untuk Pak Romi. Silakan Pak. Oke. Ya, sangat singkat ya kalau buat saya ya. Jadi penjelasan kalian singkat, nggak banyak ini ya. Ya, tapi tetap walaupun ini sudah mulai berbasis gambar. Dari gambar sudah bisa menangkap pemahaman. Itu udah cukup bagus kalau menurut saya. Nah, tinggal bagaimana kalian informasinya lebih padat lagi. Boleh tadi hanya satu baris tulisan dengan gambar, selebihnya lisan kalian yang menjelaskan. Seperti itu. Tambahan-tambahan informasi itu lisan kalian yang menjelaskan. Nah, jadi seperti itu. Itu masukan saya. Ya. Jadi kalau saya anggap ini sudah cukup bagus sih. Ya, sudah cukup bagus. Nah, sekarang saya balik bertanya lagi. Ini nyusunnya berapa lama ini? Cek. 1, 2, 3. Ya Pak, untuk penyusunan ada yang mencari informasi, ada yang Sinyalnya kurang bagus atau bagaimana ya? yang lama ini membuat template-nya itu Pak. Oh, yang lama yang membuat template-nya. Ya, tapi hasil karyanya udah bagus kok.